Halo sahabat muda Katolik, perkenalkan nama saya Maria Yunil Vipiniul dari semester 4A, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Kuskupan Atambua. Baik, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mendengar dan merenungkan bacaan Injil hari ini. Sebelum kita memulai, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Pada kesempatan ini, kami anak-anak-Mu berkumpul di sini untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka menguncil kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai suatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salah satu situasi hidup ini disebut bahagia dan yang satunya celaka. Bukan berarti hal ini mampu memperlihatkan kepihakan Yesus. Pada zaman Yesus, hidup manusia yang lapar dan miskin membuat mereka memiliki disposisi batin untuk mengandalkan Tuhan. Memiliki disposisi batin untuk mengandalkan Tuhan, sedangkan sebagian besar dari mereka yang saat itu hidup dalam kenyamanan dan kemapanan seringkali lupa akan Tuhan dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, manusia yang sekarang sedang mengalami masa-masa sulit, jangan sampai kesulitan yang manusia hadapi membuat manusia tidak mampu menyadari kehadiran Tuhan yang sebenarnya ingin menghantar manusia pada kebahagiaan. Bagi manusia, kini hidup dalam kenyamanan, manusia juga dapat disebut berbahagia. Jika manusia menyadari pernyataan Tuhan yang menganugerahkan kesejahteraan hidup manusia, pun dapat lebih berbahagia dengan mereka yang kurang beruntung hidupnya. Semoga sebelum kita mengakhiri permenungan kita ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patut setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.